Yang pertama adalah bab 1 yang berisi tentang pendahuluan. Ini yang harus disesuaikan juga dengan buku panduan yang ada. Latar belakang masalah ini dijelaskan. Apa yang melatar belakangi mahasiswa mengambil tema penelitian yang kemudian dijadikan sebagai proposal dan dilanjutkan nanti dengan skripsi. Kemudian yang kedua yang sangat penting sekali adalah juga rumusan masalah. Ini berisi tentang pertanyaan penelitian dan kalau bisa tidak usah banyak, 1, 2 cukup, atau kalau misalnya lebih mendalam lagi cukup 1 gitu ya, tapi dalam gitu. Nah, kekhawatiran Bapak ketika banyak tidak ada satupun yang bisa terjawab. Jadi ada yang tertinggal gitu ya. Misalnya di akhir penelitian bab 5 itu ternyata ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Nah, ini yang kemudian nanti penguji akan meminta mahasiswa untuk penelitian lagi. Nah, tujuannya apa? Untuk melengkapi ini, menjawab misalnya mahasiswa buat buat 3 rumusan masalah. Nah, ketika jadi skripsi ternyata baru 2 yang terjawab. Nah, otomatis sidang gagal, ditunda kelulusannya dan diminta untuk menyelesaikan 1 pertanyaan. Ya, jadi saran Bapak buatlah rumusan masalah yang nggak usah ribet, mau 1 boleh atau maksimal 2 lah, kan? Nggak usah terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah apa tujuan penelitian? Yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu ini latar belakang ya. Jadi di proposal kalian cukup membuatkan ini. Kemudian bab 2 itu apa? Landasan teori. A. Penelitian terdahulu. Kemudian kerangka. Nah, penelitian terdahulu kalian memang harus search di internet mana penelitian yang relevan. Katakanlah mengangkat tema tentang implementasi program PKH. Maka otomatis itu bukan kita peneliti pertama kan. Nah, kalau di buku panduan itu disebutkan minimal 3 penelitian terdahulu yang mirip ya. Nah, di situ nanti mahasiswa wajib menjelaskan apa beda dengan penelitian yang akan kita teliti. Ya, apa bedanya? Makanya dibutuhkan penelitian terdahulu di dalam setiap skripsi, tesis, disertasi apalagi. Kenapa? Karena memang penelitian di dunia ini kita itu bukanlah peneliti pertama. Nah, itu juga untuk menghindari plagiasi. Jangan-jangan kita mengambil skripsi orang, kemudian kita ubah nama tempat, seolah-olah itu menjadi penelitian kita. Jadi kalau ada penelitian terdahulu itu akan terdetek. Oke. Nah, kemudian kerangka teori. Ini yang menjadi panduan peneliti. Teori-teori apa yang akan digunakan dalam skripsi Anda nanti? Misalnya pelayanan publik, ini teori kan? Pelayanan publik, kemudian ada kebijakan publik. Misalnya di dalam pelayanan publik, dinas pencatatan sipil, itu kan hari ini mereka sangat memanjakan dalam publik masyarakat kan.
Cukup dengan menggunakan aplikasi dari student kita nggak harus nggak harus ke kantor gitu ya. Kita tinggal upload, lalu kemudian kita bisa menerima akte kelahiran atau apapun yang kita butuhkan itu ini salah satu bentuk pelayanan terima gitu kan. Jadi teori-teori pelayanan publik itu memang harus kalian baca kemudian dituliskan sebagai panduan penelitian untuk untuk ketika turun ke lapangan kita sudah tidak meraba-raba lagi. Ya kan? Jadi kalau mahasiswa tidak paham tentang teori, susah juga melakukan penelitian gitu. Iya kan? Jangan-jangan nanti ketika ditanya oleh mahasiswa ini apa maksudnya, kita nggak bisa jawab itu gimana? Jadi pelayanan itu seperti apa? Kira-kira kita jawab apa ketika kita tidak mampu menguasai teori? Itu pentingnya. Jadi harus rajin ke perpustakaan, harus rajin search di Google, ada buku dalam bentuk yang sekarang jangan canggih, ada e-books, ada e-journal gitu ya. Gampang ya, gratis banget. Di download gitu ya. Banyak yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, tapi di zaman sekarang sangat mudah mendapatkan teori-teori ini. Ada kalau di kampus itu ada perpus, kita punya perpustakaan fakultas enggak? Induk semua, kalau induk semua. Oke. Baik, ini ya. Jadi bab 2 itu ini yang harus ada di dalam bab 2. Next, ini kita masih berbicara prosa. Bab 3, apa yang harus ada? Metode penelitian. Oke. Jenis penelitian. Nah, ini yang kita sedang bahas di semester ini kan ada 2 ya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, kemudian kuantitatif. Nah, itu harus jelas dulu mau mengambil pendekatannya apa, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Ini mau menggunakan apa? Kualitatif, kuantitatif. Itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Ini penting. Kalau ini nggak jelas, maka nggak jelas pula skripsinya. Kenapa? Karena skripsi itu harus dilihat dari siapa sumber yang kita jadikan. Sumber yang kita jadikan. Nah, kalau di dalam kualitatif, sumbernya kita sebut dengan narasumber. Kalau di dalam kuantitatif disebut dengan responden. Beda ya? Iya, ini beda sumber datanya. Ini nanti akan kita bahas melalui wawancara, yang ini melalui angket. Beda ya? Wawancara itu dalam bentuk pedoman wawancara, sedangkan angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun, yang kita sediakan juga jawabannya. Jadi multiple choice. Responnya tinggal contreng atau melingkar, tergantung instruksi yang kita berikan. Oke, sumber data. Ini yang ketiga. Setelah sumber data diketahui adalah teknik pengumpulan
Jadi dalam proposal itu nggak usah bercerita teori lagi ya, nggak usah bercerita teori, to the point aja. Jadi penelitian saya ini, kemudian sumber data yang saya gunakan ini, gitu ya. Teknik yang saya gunakan adalah jadi langsung apa ya, teknis gitu, langsung to the point. Nggak usah bercerita menurut teori ini dan nggak penting lagi. Itu sudah selesai di mata kuliah. Jadi nggak perlu juga disebutkan. Kecuali nanti ada beberapa yang penting, misalnya menurut Sugiono bukunya tahun sekian itu boleh di halaman sekian beliau mengatakan dalam. Tapi nggak usah tahu banyak. Oke, ini yang pertama yang wajib ada di kuantitatif itu adalah observasi atau bahasa Indonesia mengamati. Kemudian yang kedua wawancara. Yang ketiga studi dokumentasi. Itu yang dalam bedanya dengan kuantitatif. Kalau di sini pedoman wawancara, kalau di kuantitatif angket. Itu bedanya. Tapi ini jauh perbedaan yang sangat mencolok dan memang dua pendekatan yang berbeda. Angket itu diolah menggunakan data statistik, gitu ya. Kemudian pedoman wawancara adalah acuan bagi kita peneliti untuk mewawancarai narasumber. Dua hal yang berbeda. Bahkan kalau angket itu si peneliti boleh tidak ketemu dengan responden. Kenapa? Karena kita cuma kasih lembar pertanyaan. Itu tolong diisi nih, gitu ya. Bu, mohon maaf, waktunya tolong diisi, besok saya ambil. Gak perlu juga ketemu dengan kita. Gitu. Kenapa? Karena di situ pertanyaannya sudah kita siapkan jawabannya. Justru ketika kita hadir akan dikhawatirkan mempengaruhi jawaban si ibu atau responden. Kalau kita hadir di situ, karena dia masih bertanya ke kita, ini baiknya saya jawab apa ini? Berarti kan itu bukan penelitian lagi, namanya. Pak, ya. Jadi kalau misalnya penelitian memang dia harus murni dari responden, tidak boleh skill. Jadi itu yang dimaksud dengan objektivitas. Jadi penelitian itu harus objektivitasnya harus ada. Jadi nggak boleh subjektif. Subjektif itu menurut kita, tapi harus sesuai dengan fakta objek yang ada di lapangan. Oke. Nah, yang keempat instrumen atau D instrumen. What is that? Instrumen pengumpulan data. Instrumen ini apa sih? Alatnya apa nih? Alat untuk pengumpulan data. Bisa tape recorder, tapi di zaman sekarang nggak perlu ya bawa tape recorder besar-besar gitu. Cukup dengan HP. Sudah selesai. Baik, tape recorder bisa kamera, kemudian instrumen yang lain. Kalau di dalam kualitatif berarti instrumennya adalah pedoman wawancara. Ya, itu wajib ada. Jadi kalau biasanya bimbingan bapak sebelum turun ke lapangan, mahasiswa wajib menyusun pedoman wawancara. Pedoman itu ya garis besar ketika turun ke lapangan itu apa sih yang mau ditanyakan untuk pembimbing harus paham, harus tahu. Apa nih yang mau cari di lapangan itu apa? Siapa narasumbernya? Apa pertanyaannya? Connect nggak dengan ini? Jangan-jangan pertanyaannya apa? Tidak mampu menjawab. Rumusan masalah ya sama aja lihat. Jadi antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian dengan pedoman wawancara itu harus connect.
Kenapa? Karena kita turun ke lapangan untuk menjawab ini. Kalau pertanyaan kita tidak mampu menjawab ya melalui beberapa wawancara, ya gagal. Penelitian kita gagal. Makanya ini penting. Kalau Bapak sih selalu minta setiap mahasiswa turun ke lapangan wajib menyertakan ini. Satu lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Karena pedoman kan. Misalnya pertanyaan 1 untuk aparatur desa, ini yang bisa ditanyakan. Pertanyaan 2 tentang ini, pertanyaan 3 tentang 5 pertanyaan cukup. Nah untuk masyarakat apa pertanyaannya? Untuk tuahut apa? Tuahapan apa? Jadi jelas gitu. Jadi semakin banyak narasumber, semakin bagus datanya. Nggak boleh kan? Kemudian kita tanya ke geciknya, Pak, kinerja Bapak bagus nggak? Ya bagus. Kenapa? Karena kita tanya ke coba kalau kita tanya ke masyarakat. Wah, Pak, kantor aja bukanya jam 11. Misalnya kan. Loh, geciknya kemana? Ya itu kantor gecik baru buka jam 11. Jam 10. Kadang-kadang kita ingin ketemu dengan gecik, nggak bisa, Pak. Susah ketemu. Jawaban real yang ada di lapangan yang patut kita ungkap. Artinya apa? Pertanyaan itu harus seimbang. Jadi nggak bisa hanya dari satu kelompok, gitu ya. Misalnya dari aparatur desa aja kita tanya, nggak bisa. Artinya nggak imbang, gitu. Ya, nggak imbang. Jadi kalau ingin objektif, maka seluruh komponen masyarakat ditanya. Ada tuaput, ada tuang lapan, ada masyarakat, ada tokoh pemuda, gitu ya. Ada aparatur desa, semuanya ditanya. Baru kemudian kita simpulkan. Jadi sebagai peneliti kualitatif itu wajib menyimpulkan data apa yang didapat di lapangan dari narasumber itu. Nah, jadi kalau misalnya narasumbernya mengatakan ini, peneliti itu harus bisa menyimpulkan apa nih maksudnya gitu. Itu jadi jangan dikira penelitian kualitatif itu mudah gitu. Sebenarnya kalau yang serius itu harus betul-betul bagaimana menyimpulkan ini, ya kan? Kemudian kalau kuantitatif itu kan jelas ya, tadi angket. Nah instrumennya itu tadi angket gitu. Nih, angket. Nah ini pun harus diluruskan bagaimana cara membuat angketnya. Jadi pertanyaan itu nggak boleh asal juga, nggak boleh asal dibuat pertanyaan terus kasih jawaban A, B, C, Bu. Silahkan dicontreng sesuai dengan pikiran ibu, gitu kan bisa juga. Jadi harus dipikirkan juga pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian yang terakhir dalam metode penelitian yang harus ada itu adalah teknik apa nak? Analisa data. Sudah selesai proposal. Saya Pak, ujian dia ya, seminar proposal. Saya Pak, analisa yang saya gunakan yang pertama adalah reduksi data, misalnya coding data, kemudian verifikasi dan menyimpulkan. Sudah selesai. Jadi nggak usah berteori menurut ini menurut itu enggak. Jadi proposal itu harus teknis, harus apa ya? Iya. Jadi ketika seminar, Pak, saya jenis dan pendekatan penelitian saya menggunakan kualitatif deskriptif, itu ya, jenisnya deskriptif, pendekatannya kualitatif, ya. Kenapa saya kualitatif, Pak? Karena saya ingin mengumpulkan banyak data dari narasumber bla 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 bla. Nah, kemudian sumbernya siapa saja? Oh, saya ambil biji, Pak. Saya ambil aparatur desa, saya ambil waktu, tokoh agama, tua lapan, tokoh pemuda, dan masyarakat. Jadi komplit ya. Gak bisa kan kalau kinerja aparatur desa, kemudian kita tanya ke aparatur desa, nyambung nggak? Pasti jawabannya, oh kami baik-baik saja. Gak mungkin.
Kalau misalnya kita ingin meneliti tepat nggak sih sasaran dari PKK ini, misalnya, kok dalam pengamatan kita yang tadi Bapak sebutkan observasi mengamati, kok bisa sih Bapak ini pegawai negeri tapi dapat program PKK yang bukan? Kenapa? Keuntungan PKK itu untuk orang miskin. Kenapa pegawai negeri dapat? Berarti kan ada sesuatu. Nah, karena sesuatu itulah kalian meneliti. Kenapa program pemerintah tidak tepat sasaran? Ya kan? Nah, kenapa? Nah, kenapanya ini yang saya tuliskan kemarin. Kalian tertarik? Saya mengangkat ini Pak, di latar belakang kan dijelaskan harusnya PKK itu bukan Pak, gitu ya. Di seminar ini kan itu diperuntukkan bagi orang miskin untuk membantu bla 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 gitu ya penjelasan tadi. Maka di situ saya tertarik. Faktanya Pak, banyak sekali orang-orang terdekat aparatur desa yang mendapatkan. Nah itu mendapatkan. Nah, kenapa? Gitu? Nah, jadi tidak tepat sasaran. Kesimpulannya nanti tidak tepat sasaran. Oke, sampai di sini Bapak pikir nanti di teknik analisa data juga seperti itu, ada 3 langkah. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif itu menggunakan data statistik, gitu ya, menggunakan uji tes, kemudian dianalisis melalui ANAFA, melalui uji reliabilitas, validitas dan lain sebagainya. Jadi ini ada 2 teknik yang biasa digunakan oleh mahasiswa. Jarang sekali mahasiswa menggunakan penelitian library research. Library research. Kita menggunakan file research. What is difference? Library research adalah kajian pustaka. Sedangkan file research adalah penelitian apa? Ya kan? Dan Bapak belum pernah menemukan mahasiswa administrasi publik menggunakan penelitian library research. Orang library research itu isinya hanya membaca. Jadi dia baca buku, terus dia bertanya-tanya kenapa bisa. Jadi dia bermain pikirannya di buku-buku yang ada, kemudian dia olah, gitu ya. Dia pikirkan kenapa ini beda. Misalnya, contoh judul library research. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Nggak perlu kan penelitian lapangan. Nah, kenapa? Karena kita ingin tahu Imam Al-Ghazali itu menurut beliau itu kan zaman ratusan tahun silam kan. Menurut beliau pendidikan itu seperti apa sih? Nah, baca referensinya, gitu. Baca hingga menjadi sebuah skripsi. Boleh juga seperti itu. Tapi kalian kuncinya adalah harus kuat di membaca. Kemudian koleksi bukunya juga harus bagus, gitu ya. Harus yang akui jurnal dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi ini bedanya library research, penelitian kajian pustaka, dengan file research, penelitian di lapangan. Di lapangan itu apa? Bahkan angket, ketemu narasumber, gitu. Penelitian lapangan. Jadi kita meneliti berdasarkan apa yang ada di lapangan. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan yang mungkin belum jelas. Karena setelah ini bulan 1 kalian sudah bisa seminar proposal. Kalau siap bab 1, bab 2, bab 3 silahkan ajukan untuk seminar. Nah, setelah seminar kalian turun ke lapangan 2-3 bulan baru skripsi. Melengkapi proposal bab 4 dan bab 5. Udah. Wisuda bulan
Siapa yang mau dibuka? Ini sudah berlanjut. Weh, gila semua mau nih. Oke, kalau begitu sudahkah siap proposalnya? Oh my god. Belum siap. Apa kendalanya? Silahkan. Ada yang didiskusikan. Apa kendalanya? Sudah bab berapa? Bab 1. Rata-rata 1 semua. Ya Allah ya Rabb. 1. Semua 1. Ada yang urusan masalahnya 3. Tunjuk tangan. Enggak ada. Rata-rata 1, 2. Yang 2 ada. Rumusan masalah. 2. Yang pertama 1. Yang 1 berapa orang? Rumusan masalah 1. Tentang apa? Kok buka habis semua sih? Ya Allah, lebih nggak di luar kepala. Come on man, come on. Ya ampun, ini udah bulan 12 loh ya. Bulan 1, bulan 2. Nanti puasa kalian nggak fokus ke ibadah. Nanti lewat Lebaran Idul Fitri, jalan-jalan. Kapan lagi ngerjain proposal? Halo? Hah? Gimana? Udah bab 1 selesai? Belum. Oke. Siapa pendiri? Bang Mas. Oke. Apa ini? Emang enak dicuekin. Oke, apa? Pertama, bagaimana kepuasan masyarakat penerima layanan di puskesmas. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi puskesmas dalam memenuhi kepuasan masyarakat. Oke. Evaluasi mengapa program kerja kepala desa dalam pengelolaan BUMDes kurang efektif. Kenapa? BUMDes ya. BUMDes atau BUMD? Setelah di wawancara ketua BUMDesnya katanya udah dibawa ke BUMDes. BUMDes. Pas ketuanya aduin proposal Pak, katanya bukan di BUMD sekarang ke BUMDes. Oh, BUMDes. Sudah nasional. Kalau BUMD kan lokalitas ya Aceh. Kalau di Aceh Tengah BUMK. Kalau di sini BUMD, juga Gampong, Kampung. Nah sekarang kembali ke nasional. Badan usaha milik desa. Oke, next. What is your question by your research? Stunting, dinas kesehatan, stunting. Ada berapa angka stunting di Biran? Berapa persentase? Atau Kabupaten Biran itu peringkat keberapa kalau di Aceh? Sehingga kamu tertarik melakukan penelitian. Aceh punya 23 kabupaten kota. Nomor 3 dari bawah. Oh dari atas. Berarti terbanyak stuntingnya. Wah. Gimana? Hah? Oh lebih bagus sekarang. Berapa angka stunting? Dapat datanya enggak dari dinas kesehatan? Belum. Jadi nomor 3 tadi dari mana? Terbaik berarti di Aceh. Wow. Berarti anak-anak juga tidak ada yang kekurangan gizi. Tidak ada orang tua hamil tanpa direncanakan. Saat itu kan itu ya. Jadi orang tiba-tiba hamil nggak siap finansial maksudnya. Karena orang hamil itu juga ibu hamil itu butuh gizi gitu. Ketika gizi ibu tidak terpenuhi, maka otomatis calon bayi juga. Jadi stigma masyarakat itu harus dirombak dulu ya. Harus dirombak, stunting itu bukan keturunan. Jadi anak kecil gitu, bukan karena keturunannya memang kecil. Jadi beda ya. Anak kecil keturunan dengan stunting itu beda.
stunting itu memang nggak ada asupan gizi yang pas, yang cukup, sehingga perkembangannya dia lambat, bukan hanya fisik tapi juga otak, pola pikirnya, cara berpikirnya, belajarnya, semangatnya itu beda. Makanya kata orang kesehatan kan direncanakanlah kehamilan itu. Jadi jangan ujuk-ujuk hamil sementara di rumah nggak ada beras. Nah itu yang buat stunting. Oke, ini stunting keren karena ini menjadi masalah nasional, ya. Angka stunting di Indonesia itu sangat luar biasa. Makanya generasi Indonesia itu kan dari kecil gitu, yang tidak direncanakan. Oke, next, you. Wow, HIV/AIDS, keren. HIV/AIDS. Ada berapa angkanya? Udah dapat? Kenapa tertarik mengangkat tema ini? Karena kan angka HIV/AIDS biasanya lebih meningkat. Maka kita tertarik. Kita adalah syariat Islam, tapi ada penyakit yang sangat di luar Islam. Kenapa? Karena penularannya kan berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain, gitu ya. Nah, ini lebih ke masalah pergaulan bebas, ya itulah penggunaan jarum suntik, narkoba yang secara bergantian sehingga penularan ke yang lain. Ya, ini menarik. Bapak, siapa pembimbingnya? Pak Rahma sama Pak Taufik. Oke, Pak Rahma sama Pak Taufik. Ya silakan. Ini menarik, HIV/AIDS. Kenapa menarik? Bagi orang lain juga sangat menarik ini. Kenapa? Karena kita ada di tengah-tengah syariat Islam. Ini masukan juga nanti bukan hanya untuk dinas kesehatan, tapi justru untuk dinas syariat Islam. MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, ini masukan betul ini kalau penelitiannya keren. Ini baru Kabupaten Biren loh ya. Kita punya 23 kabupaten kota. Yang mau diteliti ini adalah Kabupaten Biren terkait dengan penyebaran penyakit HIV/AIDS. Ini penyakit menular. Ini menular, gitu ya. Ini penyakit menular. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan untuk mengurangi angka pengidap penyakit HIV/AIDS? Ya kan? Ini dua hal yang berbeda. HIV lain, AIDS lain. Tapi ada di negeri yang bersyariat Islam. Paham? Oke. Sudah disetujui? Belum. Sudah dapat SK-nya kan? Semoga sudah disetujui. Oke. Next. Bagaimana pelaksanaan bantuan WNH serta tidak layak huni di desa Galungan, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren? Oke. Dinas sosial ya ini ya? Objek penelitiannya ke dinas sosial. Kemana? Hah? Di desa. Di desa. Sumber dananya dari mana? Kan dari dinas sosial, bukan? Atau dari Terkim, dinas Terkim? Dari dinas sosial. Tapi gini Pak, karena penelitiannya ke yang baginya sumpah, misalnya kayak ada satu orang yang dipercaya gitu Pak. Jadi nanti penelitiannya soal itu Pak. Bukan. Maksud Bapak sumber dananya dari mana? Sumber dana rehab rekons rumah itu dari siapa? Nah, dari pemerintah itu dinas mana? Ada dinas sosial, ada Terkim, atau dari mana? Itu harus diteliti. Nah, maka Bapak kan selalu bilang kalau kalian buat proposal harus konsentrasi dulu, gitu loh. Nah, Bapak juga nggak tahu nih kenapa HIV/AIDS belum dapat data, stunting juga belum dapat data. Dari kasih.
Udah dilakukan? Naik ke atas, naik ke bawah, udah. Nggak dapat juga. Nah itu gunanya observasi. Jadi jangan ujuk-ujuk terus penelitian ya. Nggak boleh. Nanti penguji pasti akan tanya itu. Kenapa Anda tertarik mengambil tema stunting? Berarti kan ada satu masalah di sana. Atau ada satu prestasi di sana. Prestasi juga boleh meneliti. Kenapa sih bisa kita masuk ke 3 besar? Itu kan prestasi. Kegagalan juga bisa diteliti. Kenapa kita gagal? Kenapa HIV/AIDS bertambah setiap tahun? Nah, jadi grafiknya nanti usahakan 5 tahun ke belakang. Itu loh. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 itu grafiknya bagaimana? Apakah grafiknya berarti menjata tajam, naik tajam, atau grafiknya statis? Jadi setiap tahun itu nambah 2. Gitu. Atau grafiknya menurun? Berarti hebat. Kalau menurun berarti hebat. Ada penanganan. Berarti kan kalau menurun itu kan berarti ada penanganan. Kayak kenapa stunting bisa nomor 3 terbaik di Aceh? Berarti ada penanganan. Kalau nggak ada penanganan kita nomor 23. Bisa kan? Paham ya? Nah jadi di dana rehab rekon seberapa pun besar uangnya itu pasti uang negara, nggak mungkin uang pribadi. Siapa pribadi orang kaya yang mau bantu orang miskin? Ada? Nggak ada pun. Kalaupun ada yang sedekah, ini saya sedekahin kamu 10 sak semen. Cukup? Halo? Cukup? Ya. Ini pasti terprogram dengan baik. Gitu loh. Paham? Rehab rekor itu pasti terprogram dengan baik. Nah pertanyaan Bapak, dari mana itu sumber uangnya? Dari APBK kah? Dari pusat kah? Provinsi kah? Kemudian penyalurannya ke dinas mana? Ada Perkim, ada sosial, gitu ya. Itu dinas yang terkait. Gak mungkin pembangunan rumah yang itu dikasih ke dinas kesehatan. Nah, paham ya? Pasti rumah rehab itu ke sosial atau ke Perkim. PUPR juga mungkin. PUPR itu dinas mengerjakan jalan yang umum-umum ya. Tapi kalau kena ke pribadi, kenapa Anda layak dapat rumah? Karena Anda miskin. Apa indikator Anda miskin? Pendapatan saya sebulan sekian. Rumah saya bocor-bocor kalau hujan. Lantai saya masih tanah. Gak mungkin. Gak mungkin saya mampu membangun lantai karena saya nggak mampu hanya dengan gaji per bulan sekian. Maka harus dapat bantuan dari negara. Nah negara di sini siapa yang menyalurkan? Dinas Perkim kan, dinas sosial. Makanya Bapak minta dari dulu observasi dulu, baru buat proposal. Jadi nggak bingung kita. Oke? Tapi ingat ya, begitu menjelang seminar, kalian harus menguasai itu. Bapak pasti tanya, berapa angka stunting? Berapa angka HIV/AIDS di bidang? Kenapa ada data? Pasti ada banyak. Sedikit maka kita teliti. Atau yang gila lagi, misalnya, angkanya 5 tahun ke belakang semakin naik. Yang tadi Bapak contohkan, 2018 sekian, 19 sekian, 20 sekian, 2021 sekian, 2020 sekian. Nah, ini masalah. Kalau ini tidak ditangani akan menyebar ke bukan hanya ke Kabupaten Biren. HIV/AIDS itu bisa nyebar kemana-mana. Kalau tidak ditangani, maka akan
bebas. Iya kan? Karena itu penyakit menular. Oke? COVID aja diisolasi kok HIV enggak bisa. COVID itu paling besar biayanya. Besar, negara menghabiskan uang berapa triliun untuk penanganan COVID. Kenapa? Karena itu dari bersihnya berpindah. Iya. Hasil misalnya, seru banget kena. Kenapa? Penjelasannya lalu itu data HIV, lalu hubungan seks, jarum suntik, dokter ganti. Oke, dan sampai hari ini Allah belum menyiapkan secerdas apapun dokter, gitu ya, penemu virus HIV Allah batas. Gila, keren kan Allah itu, keren banget. Kenapa? Allah nggak restui perbuatannya. Iya, Cina kan? Nggak mau. Saya nggak kasih. Sampai detik itu, HIV itu sudah lama ada. Udah lama banget. Tapi dekat kekuasaan Allah sampai detik ini, secerdas apapun dokter, ya, peneliti virus, yang ketemu obatnya. Ininya ada dapat sih, menghambat pertumbuhannya dengan imunitas tubuh ya. Tapi dia nggak mati, hanya lambat aja, lambat. Tapi lama-lama mati tuh orang. Nah, 10 tahun kemudian, nah yang bahayanya kan penularannya tadi. Itu kan yang sedang kita ditangani oleh dinas kesehatan. Harus di stop penyebaran. Gimana cara? Diisolasi. Maukah dia diisolasi? Itu penelitiannya. Oke, silakan. 2 lagi. Habis itu. Bagaimana? Pembangunan desa itu ada 2, infrastruktur atau suprastruktur. Suprastruktur itu termasuk apa? Pemberdayaan ekonomi. Berarti kenanya ke BUMD. BUMDes. Bisa jadi. Apa programnya memang? Mas? Suprastrukturnya belum ada. Itu padahal wajib di desa itu. Jadi dana desa itu tidak boleh semuanya untuk infrastruktur. Rapat beton, gorong-gorong itu nggak boleh semuanya ke situ. Untuk PAUD aja harus ada desa. TK setiap desa harus hitungnya dari dana desa. Nah pertanyaannya di desa lain gimana? Ada? Oh baik. Koperasi nggak punya? UMKM nggak punya? Rumah sewa? Ataso, rumah sewa Ji. Punya Gampo. Berapa unit? Padu unit? Le. Oh, kenapa 2 lagi kenapa? Rusak. Nggak mau. Nggak ada yang sewa. Jadi kenapa dibangun? Itu fisik. Jadi desa gagal fokus memberdayakan masyarakatnya melalui pemberdayaan ekonomi. Itu wajib sebenarnya. Nggak boleh hanya bangun ini, bangun 2 orang. Rapat beton itu cuma tahan 2-3 tahun. Tapi kalau ekonomi itu tahan bertahun-tahun. Iya kan? Itu diteliti dengan bagus. Ya, menarik maksudnya nanti mudah-mudahan penelitian itu nanti bisa berkontribusi buat desa-desa yang lain. Kita ingin mengingatkan kepada kecil-kecil, hati-hati loh dengan dana desa itu bukan hanya untuk fisik gitu. Yang terpenting itu adalah non fisik itu.
PKK misalnya. Ketika masyarakat punya hajatan, haruskah dia nyewa? Kenapa nggak sewa aja ke BUMD kita, BUMDes? Sewa teratak kan beda ya. Sewa teratak ke desa itu jauh lebih murah. Masyarakat terbantukan. Ada pekerja di situ, bisa. Oke bro, dua lagi. Kenapa penerima program keluarga PKH ada yang tidak tepat sasaran? Nah, ini tadi yang kita bahas. Tidak tepat sasaran. Berapa banyak yang tidak tepat sasaran? Saya ada 3. 3 yang memang harusnya dia layak. Oh tidak layak, tapi dapat. Berapa per bulan? Per bulan. Bentuk uang Untuk uang berapa? bulan pertama 500. Ada lagi nanti bulan selanjutnya 600. 2 juta 4 Setahun. 2.400.000 setahun, satu kata miskin. Itu kan sebenarnya membantu kan. 2.400.000 setahun itu untuk apa sebenarnya? Tapi itu sudah membantu masyarakat miskin. Nah ternyata di lapangan ditemukan ada 3 kata yang tidak layak. Memangnya kenapa? Dia pegawai atau dia punya lahan? dia punya banyak lahan. Dia pemilik lahan. Dia banyak tanah, banyak lahan. Ada beberapa orang yang memang layak tapi tidak diberikan oleh orang tua. Benar. Apa faktornya ya? Kenapa program PKH tidak tepat sasaran? Gitu ya? Itu urusan masyarakat. Oke. Ya, silakan. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di dinas pendanaan modal dan perdagangan di Kabupaten Deli? Wow. Bisa sekali teliti, sekali angkat. Mikro, terus apa lagi? Mikro, kecil dan menengah. What is different? Mikro with kecil. Apa bedanya? Mikro sama kecil itu apa? Bapak nggak tahu sih. Nggak mungkin di Disperindak punya kriteria. Usaha kecil itu begini loh bentuknya. Usaha mikro itu begini. Ada makro? Nggak ada. Makro itu besar. Mikro itu membedakan ya? Ya. Kalau ditanya penguji mikro sama kecil itu apa beda? Menengah itu sudah jelas ya. Jadi semua UMKM itu punya kriteria ketika dikatakan oh ini kecil, oh ini mikro, ini menengah, ini besar. Besar berarti omsetnya sudah segini, gitu ya. Menengah sudah segini. Setuju ya? Menengah atau makro? Makro. Omsetnya sudah miliaran. Ya. Mikro itu kecil itu mungkin teripin, gitu ya. Terus dibungkus, dijual. Tapi itu rutin gitu oleh masyarakat. Rutin diproduksi menjadi oleh-oleh daerah. Nah, Bapak yang jujur belum bisa membedakan antara kecil dengan mikro. Bayangan Bapak, mikro itu kecil. Ternyata di situ beda ya? Beda ya? Coba ulang. Bagaimana yang tadi Pak bersama saya? Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah? Mikro, kecil, dan menengah. Berarti ada 3 item. Sanggup 3 item. Siapa pemimpin? Kayak ini. Oh, kecil, mikro, menengah. Oke, nanti bisa lihat. Ya, di seminar nanti akan. Jadi ingat ya, seminar proposal itu adalah tahapan di mana
itu masih dalam rencana penelitian, dan jangan pernah resisten atau menolak ketika ada masukan. Disitulah gunanya seminar. Ya, nah seminar itu nanti akan menjaga dalam tanda kutip mahasiswa untuk melakukan penelitian di lapangan, jangan salah sasaran. Jadi di proposal itu, di seminar proposal nanti silakan dijelaskan. Ini yang Bapak sudah sampaikan, gitu ya. Itu aja sebenarnya. Sampaikan ini selama 10 menit, ya. Sampaikan nanti di tanya jawab itu pasti ada kunci. Kenapa kamu ambil ini? Kenapa tidak begini saja? Masukan dari saya ini itu harus diakomodir, harus diterima. Nah nanti di sidang skripsi baru nanti jawabannya diterima atau ditolak. Paham? Di proposal itu diperbaiki. Paham? Diterima atau diperbaiki. Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena kita mau sholat Jumat dari jam 12. Waktunya kita, kalau memang sudah jelas, ada yang bertanyakan. Nah silahkan komunikasi terus dengan pembimbing karena sudah dapat SK. Bangunlah komunikasi yang baik dengan para pembimbing, baik itu 1 maupun pembimbing 2. Jadi silahkan komunikasi. Bu, rencananya saya ini mohon masukannya, gitu ya. Karena semakin banyak kita diskusi, semakin menyempurnakan penelitian kita. Paham? Paham ya? Oke, baik. Kalau begitu hari ini Bapak tutup. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita hari ini. Semoga mampu membantu mahasiswa di dalam menyusun proposal dan nantinya dilanjutkan ke skripsi. Oke, demikian saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.